sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, kebetulan kan saya ada tugas dalam pembelajaran calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi konsep dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang kepala sekolah itu menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi saya minta waktunya dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, ini kurang lebih sekitar ada 8 pertanyaan. Nggak lama-lama kok Pak. Ya, jadi langsung aja ya Pak ya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tadi ya, untuk mengidentifikasi kasus dilema etika, yang pertama kita harus mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi ada nilai-nilai yang bertentangan dalam dilema etika. Yang kedua, kita melihat bentukan siapa sih yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi apa yang menjadi dilema. Kemudian kita melihat apakah masalah itu benar atau salah. Jadi di sini ada pengujian dengan salahnya. Oh gitu ya, jadi ada diuji. Kemudian pengujian paradigma. Paradigma yang benar dengan salah itu diuji kembali. Setelah itu baru melakukan prinsip resolusi. Jadi resolusinya bagaimana dari paradigma tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat keputusan. Setelah kita membuat keputusan, ini pun harus kita lihat keputusan tersebut dan kita refleksikan kembali. Jadi semua kita identifikasi dulu bagaimana permasalahan dari dilema etika tadi. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Kalau itu karena dua-duanya sama-sama benar dan mengandung mengandung kebajikan, maka kita akan lihat mana yang berdampak lebih luas. Jadi dampaknya lebih luas untuk sekolah maupun untuk warga sekolah lah terutama gitu. Yang menjadi prioritas itu. Jadi melihat dampak yang lebih luasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dampaknya lebih luas itu yang akan diprioritaskan untuk dipilih gitu ya. Betul. Lanjut pertanyaan ketiga Pak. Nah ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah? Langkah-langkah yang biasa dilakukan, yang pertama seperti tadi, identifikasi dulu besar atau kecil. Kemudian dampaknya apakah hanya pada dilema itu atau berdampak pada yang lain. Nah, kalau dampaknya kecil, ya kita mungkin bisa kita putuskan sendiri dengan siapa yang terlibat di dalamnya. Tetapi kalau berdampak besar itu memerlukan tim manajemen. Jadi tim manajemen yang diskusi. Kita diskusi dengan tim manajemen. Ini langkah-langkah yang harus kita hadapi seperti apa. Jadi melihat dari segi kasusnya gitu ya. Kasusnya. Kalau memang kasusnya sederhana bisa langsung diselesaikan. Kalau misalnya kasusnya itu besar, berarti ada diskusi dengan manajemen sekolah gitu ya Pak ya. Yang keempat, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ya banyak ya. Yang paling efektif itu ya itu tadi diskusi itu. Diskusi sekarang kan kalau dulu mentoring apa konseling. Nah ini kita kan yang sekarang ini kita akan lebih menggalakkan pada coaching. Benar. Coaching bukan menggali dari bawah lagi, tapi kita bagaimana dia menyelesaikannya sendiri. Untuk kedepannya bagaimana.
Jadi tinggalkan kasus ini bagaimana, kedepannya bagaimana. Oke, jadi kita mengkucing terhadap orang yang bermasalah itu ya Pak ya? Iya. Jadi kasus bagaimana orang tersebut bisa mencari solusi sendiri gitu. Iya, betul. Nah, kemudian pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya nih Pak. Tantangan. Itu tadi. Hal-hal yang menjadi tantangan itu yang paling utama itu siapa yang terlibat di dalamnya dalam situasi ini. Kenapa? Karena kita bisa berhadapan person to person. Bisa juga nanti kita berhadapan dengan masyarakat. Selanjutnya bisa juga berhadapan dengan LSM atau wartawan. Dan semakin besar lagi mungkin berhadapan dengan pengambil kebijakan. Jadi kita melihat dulu ini sebatas mana dampak yang ditimbulkannya. Jadi melihat dampak dari permasalahannya gitu ya. Siapa yang terlibatnya. Itulah yang menjadi tantangan. Karena kalau kasusnya besar berarti tantangannya semakin besar juga. Iya, betul. Jadi kalau misalnya person to person akan lebih sederhana gitu, daripada nanti melibatkan masyarakat dan sekitarnya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal, kita kan tadi tidak setiap hari atau tidak setiap minggu, bulan ada kasus dilema etika. Iya. Jadi mungkin untuk penjadwalan khusus tidak ada. Tidak ada. Jadi yang pertama kita melihat ini skalanya masih sederhana atau sudah mulai rumit. Kalau masih sederhana ya kita selesaikan secara langsung. Kalau rumit dan melibatkan manajemen sekolah seperti wakil kepala sekolah ataupun BK, maka kita jadwalkan khusus. Jadi kita membuat jadwal khusus untuk mengatasi masalah ini. Jadi masalah tata kelolanya ini berdasarkan level dari masalahnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi ini yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah itu. Yang membantu masalah itu, yang mempercepat penyelesaian masalah adalah yang terlibat dalam kasus dilema etika itu menyadari diri sendiri, kemudian menyadari bagaimana nanti keterlibatannya. Jadi tidak saling menyalahkan, tapi saling menerima. Nanti begitu kita memberikan pandangan, bagaimana menerima, gitu. Mau menerima. Tapi hal yang tersulit itu pada saat mau menerima itu. Karena kadang-kadang kita merasa paling benar, gitu kan. Yang sudah saya lakukan sangat benar, gitu. Biasanya kan orang merasa egonya tinggi gitu ya. Iya, merasa pendapatnya paling benar dibanding orang lain. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama itu kesabaran. Jadi kita harus sabar melihat kasus dari dilema etika itu sendiri. Yang kedua, ketelitian. Ketelitian ini kita perlu teliti. Ini kasusnya sebenarnya kasus dilema etika yang mana? Siapa dengan siapa dan bagaimana kejadiannya? Ketiga, ketulusan. Di ketulusan kita tulus membantu dalam menyelesaikan kasus. Karena kalau kita melihat salah satunya dan memihak salah satunya, itu sudah pasti berat sebelah jadinya begitu. Oke, seperti itu. Iya, Pak.
Oke, ternyata cukup banyak juga pengalaman dari Bapak ini, pastinya jadi pembelajaran tersendiri bagi saya. Terima kasih banyak nih Pak waktunya, karena sudah mengganggu waktu Bapak. Oke, mudah-mudahan apa yang saya dapat dari Bapak bisa bermanfaat bagi diri saya, khususnya pada saat nantinya saya menghadapi sebuah masalah, kemudian melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah siap Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, ini kebetulan saya ada tugas dari kegiatan calon guru penggerak berkaitan dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, jadi ini saya ingin menggali pengalaman Bapak ini. Selama ini kan Bapak ini sudah berapa tahun Pak jadi kepala sekolah? Kalau di SMK Muhammad ini sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Di tempat-tempat lain saya kepala sekolah dari 2003, dari SMP pindah ke SMK, pindah ke SMA, balik lagi ke SMK. Udah lama juga ya. Lama, dari 2003 gitu ya. Iya, hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Pastinya pengalamannya udah banyak ya Pak. Ya, ada pengalaman-pengalaman yang bisa jadikan pembelajaran ya, untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Nah, jadi ini saya ingin menggali pengalaman selaku Bapak sebagai kepala sekolah, sekaligus sebagai tugas calon guru penggerak. Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Bisa ya Pak ya? Bisa. Ya, jadi ini Pak, untuk pertanyaannya ini ada sekitar 7 pertanyaan. Oh ya, banyak ya. Iya, lumayan Pak. Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa, silakan. Ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama, saya juga balik bertanya sama Bapak ya, apa yang dimaksud dengan apa itu dilema etika dan apa yang dimaksud dengan rujukan moral, seperti itu. Kalau dilema rujukan moral itu biasanya permasalahan yang harus Bapak putuskan hubungannya dengan benar atau salah. Jadi masalah yang ada itu sifatnya benar atau salah. Nah, itu kebijakan Bapak dalam memutuskannya. Nah, kalau yang dilema etika ini biasanya ada 2 pendapat yang sama-sama benar. Cuman di sini tergantung kebijakan Bapak lagi untuk memilih kebijakan mana, pilihan mana yang Bapak ambil gitu. Ya. Ini objeknya guru atau siswa? Semua. Kepala sekolahnya kan bisa jadi untuk sekolah. Oke. Terkait dengan itu, maka dalam mengidentifikasi, saya bagi-bagi ini mana kasus-kasus yang menyangkut kasus dilema etika, mana yang masuk kasus etika moral, kan? Saya identifikasi itu, kan? Dengan minta pertimbangan sama teman-teman, gitu, ya. Jadi sifatnya di sini adalah kolegial, gitu. Jadi saling diskusi, komunikasi dengan rekan-rekannya. Ini untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Misalnya begini ya, misalnya kasus ya anak ini punya potensi
punya potensi, punya prestasi yang bagus di bidang olahraga, gitu ya. Tetapi di sisi lain dia adalah anak ini ya, anak yang jarang masuk, anak miskin, akademiknya kurang, ya. Ya, maka kami buat pertimbangannya adalah untuk memutuskan itu kelebihannya seberapa, kekurangannya seberapa. Oke. Ya, baru setelah ditimbang lebih banyak kelebihan dan kekurangan, baru diambil keputusan. Gitu. Jadi tidak serta-merta kamu salah, kamu ini. Lanjut Pak, yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke. Nah, ketika anak itu ada kasus seperti itu, ya, maka kami lakukan pemanggilan terhadap guru-guru yang berkepentingan di kasus itu. Ya, misalnya dia potensi di bidang olahraga, maka saya panggil guru olahraga. Ya, benar nggak anak ini ya prestasi di bidang olahraga? Nah, seperti itu. Kalau guru tersebut mampu menunjukkan argumen dengan argumen, mampu menunjukkan pesan meyakinkan kepada saya, ya tentu saya bandingkan lagi dengan guru si X yang anaknya jarang masuk. Kita panggil juga datanya seperti apa. Kemudian ke wali kelas, ya kan tentu wali kelas ini mengetahui banyak hal yang dilakukan oleh anak yang punya dilema kasus etika ini. Jadi dari kedua belah pihak itu yang berhubungan dengan kedua belah pihak itu walaupun sama-sama benar, kita cari dulu datanya dulu ya Pak ya. Datanya gitu. Ini pertanyaan yang keempat nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dari argumen guru-guru yang mengetahui, yang bisa mengidentifikasi anak tersebut gitu ya. Ya, itu kita ambil ini data secara otentik, ya, yang otentik betul sehingga tidak merugikan siswa tersebut. Itu yang jadi patokan saya, bagaimana siswa ini bisa belajar dengan bagus, dengan tidak dirugikan. Dasarnya adalah itu tadi, ya, data itu harus akurat. Kalau nggak akurat tidak saya terima. Jadi kalau hanya omong-omongan gitu saya nggak mau seperti itu. Ya, jadi harus akurat, otentik, bisa dibuktikan. Ya. Guru olahraga menghadap, datanya mana? Guru yang mengatakan bahwa anak ini jarang masuk, datanya mana? Nah, itu saya rasa lebih efektif. Jadi data yang akurat yang saya ambil. Jadi dari pengambilan data yang akurat dari guru-guru yang berhubungan dengan anak tersebut. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya yang kelima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini Pak. Tantangannya bagaimana anak-anak ini harapannya tidak mengalami hal tersebutnya. Tentu kita sebagai kepala sekolah harus mengetahui potensi anak itu, harus mengetahui potensi anak itu. Misalnya anak itu jarang masuk, apa masalahnya? Ya, kita studi visit rumah anak tersebut, masalahnya apa? Ya, kalau misalnya anak itu terlambat, masalahnya apa? Apa mungkin ya dia tidak punya uang minyak berangkat, atau motornya gantian, gitu. Jadi kita lakukan studi visit, kita coba untuk berkomunikasi dengan orang tua, bisa juga berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau kita tertutup, ditambah ya peran BP dan BK itu sangat penting. Jadi ini mencari sebab dari sebuah akibat gitu ya Pak ya. Itu ide yang luar biasa tuh Pak. Karena selama ini saya sendiri belum pernah sampai melakukan room visit. Itu penting tuh. Ya, kalau nanti sampai jadi kepala sekolah di situ. Saran. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam kasus-kasus yang sangat ringan gitu ya, sangat ringan yang tidak begitu pelik gitu ya, ya bisa wali kelas itu ya kita kasih tugas ya tegur secara lisan, secara lisan. Kemudian kita pun juga sudah ada langkah-langkah bagaimana anak itu tidak punya kasus-kasus yang dimaksud. Kita ada tata tertib yang menggunakan skor, ya terlambat skornya sekian, ya kan? Tidak sholat sekian skornya, seperti itu. Dan jadwal itu kita lakukan setiap minggu, ya setiap minggu di hari Sabtu. Kita adakan ya diskusi lah sama anak-anak itu, sehingga tidak ada kasus-kasus seperti yang sampai tanyakan. Jadi untuk menjaga ketertibannya itu di sini pakai sistem skor ya Pak? Iya, skor. Dan ini diumumkan setiap minggunya. Iya. Nah itu biasanya kan batas maksim. Jadi setiap hukuman itu berdasarkan skor yang didapat. Iya, dan skor didapat. Dan hukuman sanksi ya. Sanksi berdasarkan skor yang didapat. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Seseorang ya? Iya. Seseorang yang bisa membantu kita ini tentu adalah di struktur organisasi kita, kan? Terkait dengan masalah pembelajaran, ya kita libatkan, kita komunikasikan dengan pakar kurikulum, ya. Terkait dengan kesiswaan, ya. Terkait dengan masalah misalnya PKL, hubungan kerja, hubungan masyarakat dengan warga rumah dan bursa kerja. Nah, terkait dengan misalnya ada kasus anak merusak sarana sekolah, kita komunikasikan dengan warga sarana, gitu kan. Dan terkait dengan masalah bagaimana anak ini bisa diarahkan, ya itu kita punya BP, kita budayakan, wali murid kita budayakan, dan kami senantiasa membuka peluang seluas-luasnya untuk orang tua datang ke sekolah jika ada masalah-masalah yang perlu didiskusikan, gitu ya. Kita punya HP orang tua, kita punya HP siswa, gitu. Jadi enak sekali kalau ada masalah begini, orang tuanya kita telepon, Pak, anak Bapak kok belum berangkat, nah, gitu kan. Oh tadi sudah, coba kita cek, kita kontrol, gitu ya. Jadi kalau dari penjelasan Bapak ini, yang membantu Bapak ini sesuai dengan bidangnya masing-masing lah ya. Lebih spesifiknya itu lebih ke wakil kepala gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil dalam keputusan di rumah etika? Itu ya, pembelajaran bisa kita petik yang pertama, bahwa kita sebagai kepala sekolah itu harus ada kolektif kolegial, kerjasama yang kompak. Nah, yang kedua, jalin komunikasi itu sangat penting sebagai kepala sekolah. Komunikasi dengan pihak pemerintah, komunikasi dengan pihak aparat keamanan, komunikasi dengan orang tua dan murid, itu sangat penting sekali. Jangan dilupakan itu soal komunikasi itu. Makanya setiap ada kegiatan kita kasih surat, seperti itu, wali murid, ada tata tertib kita sosialisasikan, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak lolos
menjadi apa? Guru penggerak. Amin. Terima kasih banyak nih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget bagi saya. Apalagi ini kegiatan guru penggerak ini salah satu SIM bagi saya sebagai SIM untuk menjadi calon kepala sekolah atau pengawas. Ya walaupun sebenarnya itu cita-cita yang jauh gitu bagi saya gitu ya. Ya tapi ya mudah-mudahan gitu ya. Paling tidak bermanfaat bagi diri saya, bagi murid-murid saya atau bagi orang lain. Ya Pak. Saya akhiri dulu kegiatan wawancara ini. Sebelumnya banyak terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah luar biasa. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.